Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan apa saja yang ada pada metode ilmiah, dimulai dari observasi sampai dengan publikasi ya. Untuk langkah yang pertama, ketika kita mempunyai permasalahan ya, ada masalah yang ada di objek penelitian kita, di objek biologi kita, maka hal pertama yang akan kita lakukan adalah observasi. Jadi observasi ini adalah mengumpulkan informasi tentang objek penelitian yang akan kita lakukan, gitu ya. Jadi untuk mengumpulkan informasi ini bisa lewat indera kita. Indera kita bisa itu mata, bisa itu tangan kita, dan 5 panca indera ini pasti akan kita lakukan. Nah, sumber dari informasi ini ya, ketika kita mencari informasi-informasi, mencarinya kemana? Jadi bisa dari pengalaman kita ya, pengalaman itu bisa dari kegiatan kita sehari-hari gitu ya, misalnya yang ada di lingkungan kita ya, lingkungan sekitar kita, oh ternyata ini tuh punya permasalahan tersendiri. Lah ini kan bisa dari pengalaman. Kalau misalnya kita itu pasti punya pengalaman, lah ini kalau kita kepo ya, kalau rasa ingin tahu kita ini selalu muncul, pasti akan menghasilkan suatu penelitian gitu ya. Kemudian bisa dari berbagai sumber ilmu pengetahuan, ini bisa dari buku, bisa juga dari jurnal ilmiah, bisa juga dari website dan sebagainya. Nah, ini juga bisa dihasilkan juga dari konsultasi dengan ahli-ahli ini yang kompeten di bidangnya, seperti itu ya. Kemudian dari sumber yang lain adalah dari referensi. Nah, ini yang biasanya kita lakukan ya, ketika kita memiliki permasalahan biologi, kita yang memiliki permasalahan tidak hanya biologi saja ya, di permasalahan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan sains, itu biasanya sumber utama kita ya, sumber utama kita ini adalah dari referensi. Referensi ini bisa dari textbook, jadi dari buku ya, buku yang dikeluarkan oleh ahli seperti itu. Kemudian dari jurnal saintifik. Lah ini yang nantinya akan saya kenalkan seperti apa sih jurnal ini, nanti ada di bab riset ya, ada sendiri di mapel riset. Kemudian bisa juga dari newspaper, dari koran, dari majalah ya, dari internet, apalagi sekarang itu internet sangat pesat sekali perkembangannya ya. Jadi misalnya kalian bisa membaca misalnya dari Instagram gitu ya, kan kalian kan juga pasti banyak sekali yang main itu ya, main Instagram itu. Jadi tidak hanya main saja, tapi bukalah yang bermanfaat juga di sana gitulah. Misalnya ada berita gitu ya, ada berita yang menampilkan tentang penemuan-penemuan atau permasalahan ya, misalnya adalah permasalahan ada di sekitar sungai di mana gitu ada pencemaran. Lah itu kalau kita bisa kepo, itu sungainya dicemari oleh apa, kemudian di mana, berapa jaraknya, kalau misalnya ada ada pabrik gitu. Lah pabrik ini tuh menghasilkan limbah berupa apa, terus kira-kira nanti permasalahan yang ditimbulkan nanti apa saja. Lah ini kan kalau kita merasa kepo ya, rasa ingin tahu kita ini muncul, ini pasti nanti bisa kita jadikan suatu penelitian gitu. Nah ini saya beri contoh ya, misalnya ini dari pengalaman pribadi gitu ya, pengalaman sehari-hari kita. Misalnya ada roti gitu yang sudah beberapa hari ya, yang ada di meja makan kalian atau diletakkan di mana gitu. Lah ini muncul jamur ya, bisa dilihat pada gambar yang di layar ini. Jadi si roti ini itu sudah ada jamurnya. Biasanya kan gambarnya seperti ini gitu ya. Lah
Dari sini, dari observasi yang ada di lingkungan kita sendiri ini, dari pengalaman ini, maka pasti akan muncul suatu pertanyaan, ya. Kenapa kok roti ini bisa ada jamurnya? Dari mana kira-kira jamur ini? Lah, pasti kalian akan mencari informasi. Lah, mencari informasinya itu bisa berasal dari mana? Dari buku-buku seperti ini, dari konsultasi, dari berbagai sumber pengetahuan dan sebagainya, ya. Jadi permasalahan ini itu selalu bisa muncul, ya, bisa muncul dari beberapa informasi, ya, beberapa pengalaman yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Maka hasil observasinya misalnya di sini ada warna hijau, ya, ini kan warnanya hijau-hijau hitam gitu, ya, yang ada di roti. Kemudian setelah ditanyakan, ya, kepada orang tuanya, atau misalnya kalian ingat saya beli roti ini hari Senin misalnya, ya, kemudian ini sudah hari Sabtu atau hari Jumat, ini sudah mulai muncul inilah, kamu bisa menyimpulkan, ya, jamur ini muncul di hari ke-5 misalnya. Lah, ini adalah salah satu bentuk dari observasi. Lah, kemudian kalau kalian ini sudah punya informasi-informasi tentang si roti ini, tentang si jamur yang ada pada roti ini, maka dilanjutkan dengan tahapan yang kedua, ya. Tahapan yang kedua ini adalah identifikasi masalah, ya. Apa sih sebenarnya masalah itu? Ya. Jadi seorang peneliti, ya, seorang peneliti itu sebenarnya dia mencari masalah, tapi dia itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang dicarinya. Jadi dia bertanggung jawab, ya. Tidak hanya dia mencari masalah saja, tapi dia juga bertanggung jawab untuk mencarikan solusinya. Maka permasalahan yang ada di penelitian ini itu menjadi dasar kita untuk melakukan suatu penelitian, ya. Permasalahan ini adalah berupa pertanyaan ilmiah yang harus dicari solusinya. Jadi ketika kita melakukan identifikasi masalah, ini nanti berupa pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan ini belum ada jawabannya, ya. Seperti tadi, ini, ya, contohnya adalah jamur tadi. Ada jamur di observasi kalian kan ada jamur yang tumbuh di roti. Nah, setelah itu pasti muncul suatu pertanyaan. Nah, pertanyaan ini itu belum ada jawabannya. Maka ini yang disebut dengan identifikasi masalah, ya. Kemudian ini nanti akan dikaji di penelitian. Masalah yang ada selanjutnya akan dibuat rumusan sehingga disebut rumusan masalah, ya. Jadi kadang di buku itu untuk identifikasi masalah ada yang dijadikan satu, ya, dengan rumusan masalah, ya. Jadi setelah observasi itu dia merumuskan masalah, tidak apa-apa, yang penting tahapannya ini sama, gitu, ya. Yang perlu diketahui juga ketika kita melakukan identifikasi masalah ini adalah membatasi masalah. Seperti contohnya, karena contohnya di sini adalah jamur, ya, jamur yang tumbuh di roti, maka batasan masalahnya cukup jamurnya saja yang kita teliti, ya. Kira-kira jamur ini jenisnya apa? Nah, itu kan nanti bisa menjadi rumusan masalah, ya. Tidak usah ke lain-lain, dari bahannya itu apa, bahan membuat rotinya itu apa, tidak, ya. Nah, ini yang disebut dengan batasan masalah, ya. Kemudian pilih yang penting dan menarik saja, sehingga kalau kita memilih yang penting nanti dapat dipecahkan, ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan identifikasi masalah, ini nanti sekalian kita mencarikan solusinya. Maka dari itu dilanjutkan dengan yang ketiga, yaitu merumuskan masalah. Merumuskan masalah di sini ini merinci pernyataan-pernyataan, ya. Jadi suatu pernyataan rinci, lengkap dan jelas mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti.
biasanya dibuat dengan membuat pertanyaan dari masalah yang akan diteliti, yaitu 5W1H. Misalnya tadi ya, dari jamur yang ada di roti. Kira-kira apa yang mempengaruhi pertumbuhan dari jamur ini? Kenapa kok roti itu bisa tumbuh? Nah, ini kan juga bisa ya. Kenapa roti ini bisa tumbuh? Kenapa jamur ini bisa tumbuh di roti? Ya. Kemudian roti ini karena saya singkat saja ya. Roti ini kamu letakkan di, misalnya adalah di kamarmu atau di dalam lemari kamar gitu ya. Lah, ini kok bisa tumbuh, itu bagaimana? Nah, kemudian muncul lagi, kira-kira pengaruh apa tidak adanya cahaya ini terhadap jamur? Ini kan juga bisa. Nah, maka dari itu ini adalah berupa rumusan-rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini belum bisa kamu jawab. Nah, menjawabnya bagaimana, Bu? Menjawabnya melalui penelitian. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya. Jadi, pertanyaan ini belum diketahui jawabannya. Ya, karena jawabannya nanti melalui suatu penelitian. Ya. Setelah kalian merumuskan masalah, maka dilanjutkan dengan tahapan yang keempat, yaitu membuat hipotesa. Nah, apa sih hipotesa itu? Hipotesa adalah dugaan atau jawaban sementara. Jadi kamu mengira-ngira dulu, ya. Nah, ketika kamu mengira-ngira ini, itu harus berdasarkan dari sumber-sumber pengetahuan, sumber-sumber referensi, tidak ngarang, ya. Biarpun di sini tulisannya adalah dugaan atau jawaban sementara, tapi ketika kamu menduga ini ada referensinya. Ya. Nah, dengan adanya hipotesa ini, penelitian kalian nanti bisa terarah, tujuannya jelas, ya, tidak ngambiar. Kemudian lebih efisien dan untuk pengumpulan datanya ini juga lebih relevan. Contohnya, ya, tadi kalian sudah merumuskan permasalahan apa yang mempengaruhi pertumbuhan jamur, kenapa kok jamur itu bisa tumbuh kan gitu ya, bisa tumbuh di roti. Lah, apakah cahaya matahari ini mempengaruhi pertumbuhan jamur kan gitu rumusan masalahnya. Maka hipotesa yang ada di sini ya, ini adalah ada yang namanya HO dan ada yang namanya HI ya. Kalau kalian perhatikan di beberapa buku itu pasti ada yang menuliskan HO dan ada yang menuliskan HI ya. Untuk HO sendiri ya, ini adalah berupa pernyataan ya, dia berupa pernyataan yang pernyataan yang ditolak ya, biasanya adalah pernyataan yang ditolak atau nanti dia akan berkebalikan gitu. Jadi HO ini ya, untuk menuliskan HO di sini dia cahaya tidak mempengaruhi pertumbuhan ya. Kemudian untuk yang HI ya, HI ini biasanya adalah pernyataan yang diterima. Jadi yang menjadi penelitianmu nanti. Nah, HO ya atau H0 ini adalah hipotesa yang menyatakan tidak ada pengaruhnya ya. Maka HO yang ada di sini adalah cahaya tidak mempengaruhi pertumbuhan jamur roti. Sedangkan HI-nya ini dengan nama lain HI yang diterima gitu ya. Ini adalah cahaya mempengaruhi pertumbuhan dari jamur. Maka dari itu kalau kita sudah menuliskan hipotesa yang seperti ini, maka nanti penelitian kita itu lebih jelas. Lah, kalau membuat hipotesa tadi kan saya sudah menyebutkan harus berdasarkan dari sumber-sumbernya, ada sumbernya, tidak ngarang. Maka dasarnya apa? Bahwa tumbuhan yang berklorofil ini memerlukan cahaya untuk hidup. Ya. Lah, apakah jamur itu termasuk tumbuhan? Kan gitu. Maka jamur ini dia tidak berklorofil. Kalau dia tidak berklorofil, maka kan dia tidak membutuhkan cahaya. Lah, kenapa kok dia bisa hidup? Lah, maka nanti akan dilakukan suatu penelitian.
artian. Ya, ini adalah dasarnya bahwa tumbuhan yang berklorofil ini memerlukan cahaya untuk hidup, untuk dia melakukan fotosintesis. Sedangkan jamur ini tidak berklorofil karena warnanya kan putih gitu ya, dia tidak hijau gitu. Maka dia tidak berklorofil. Kalau dia tidak berklorofil, maka dia tidak memerlukan cahaya. Ya, semoga bisa dimengerti ya dari hipotesa ini. Kemudian ketika kita membuat hipotesa, melakukan satu penelitian, membuat rancangan penelitian, ini tidak selalu harus ada hipotesa, ya. Tidak selalu penelitian itu ada hipotesanya. Kalau misalnya kalian meneliti tentang sejarah kayak gitu ya, sejarah di misalnya penelitian sosial kayak gitu ya, penelitian sosial, sejarah dari suatu sunan atau bagaimana. Lah, ini tidak perlu adanya hipotesa. Ya, jadi tidak ada hipotesanya. Kemudian kalau kita sudah membuat hipotesa ini, maka dilanjutkan dengan yang kelima adalah merancang percobaan. Nah, untuk apa merancang percobaan ini? Jadi, merancang percobaan itu seperti kalau kita ibaratnya orang penelitian itu seperti kalau kita mau memasak, ya, kita bereksperimen. Namanya orang memasak itu kan juga salah satu bentuk eksperimen gitu ya. Nah, kalau kamu, saya pengen masak opor misalnya, opor ayam, itu kan pasti kamu cari informasinya dulu. Cara membuat opor itu bagaimana, kemudian ayamnya pakai yang ayam bagaimana, bumbunya apa saja, kan gitu ya. Nah, itu adalah observasinya. Kemudian, merancang percobaan ini itu seperti kalau kamu membuat resepnya. Ya. Resepnya itu apa? Ada bawang merahnya sekian, bawang putihnya sekian, warnanya bisa kuning-kuning kayak gitu, itu dikasih apa? Ada kunyitnya. Nah, orang penelitian itu seperti memasak. Ya. Jadi di sini nanti kalian akan merancang. Kalau saya mau penelitian, saya mau membuktikan kenapa kok si jamur ini bisa hidup, maka kamu harus menyiapkan, ya. Apa saja yang disiapkan, ya. Jadi merancang suatu percobaan atau eksperimen ini berfungsi untuk mendapatkan data. Nah, data ini untuk mendukung dari menguji hipotesis yang sudah kalian buat. Ya, jadi kalau kita mau mendapatkan suatu data, ya, kalau kita penelitian itu kan intinya kita mendapatkan data gitu ya. Jadi maka kita harus melakukan atau kita merancang suatu percobaannya dulu. Dari apa saja, tempat dan waktunya, ini jelas, ya. Kemudian alat dan bahannya yang kita lakukan itu apa saja. Kemudian cara kerjanya ini bagaimana? Perlakuannya nanti ada apa saja, variabelnya, kemudian pengamatannya, yang kita dapat data itu dari pengamatan. Lah, apa yang harus kita amati, kan gitu. Jadi kalau kita mau memasak, ya, alat dan bahannya sudah kamu siapkan, cara kerjanya, ya, kemudian perlakuannya itu sama dengan apa? Kamu kasih bawangnya berapa, ayamnya berapa, seperti itu ya. Nah, ini harus dijelaskan ya. Nah, eksperimen ini tergantung pada variabel ya. Variabel di sini tadi ada 3 jenis variabel. Yang pertama adalah variabel bebas atau independen. Kemudian ada variabel terikat atau tidak bebas ya. Kemudian ada variabel kontrol. Nah, 3 variabel ini harus ada di penelitian kalian, harus ada ketika kalian merancang percobaan. Variabel bebas ini adalah variabel yang dapat diubah. Jadi ini nanti yang kamu ubah dari suatu penelitianmu sehingga kamu mendapatkan suatu data, ya. Kemudian variabel terikat ini adalah variabel yang kamu teliti, ya. Ini adalah hasilnya, hasil yang kamu inginkan. Berarti nanti di pengamatan ini kamu mendapatkan variabel terikat ini, ya. Karena bisa berubah, makanya disebut dengan variabel bebas. Jadi kamu bebas untuk melakukan
pengamatannya kamu butuhnya apa gitu. Kemudian yang ketiga ini adalah variabel kontrol. Variabel yang dipertahankan tetap, jadi dia tidak berubah selama penelitian, harus sama terus dari awal penelitian sampai dengan akhir, ini harus sama. Seperti kalau misalnya penelitian pertumbuhan ya, pertumbuhan tanaman gitu ya, yang dipengaruhi oleh pupuk yang berbeda. Lah, variabel bebasnya apa, Bu? Variabel bebasnya berarti adalah jenis pupuknya, atau kalau misalnya kamu menggunakan jenis pupuk yang berbeda-beda, nah itu kan variabel bebasnya. Kemudian variabel terikatnya berarti apa? Ini adalah variabel yang diteliti. Berarti kalau kamu pertumbuhan, yang diteliti apa? Panjang batangnya, panjang akarnya, jumlah daunnya. Kemudian variabel kontrolnya apa? Variabel kontrolnya berarti yang dia tidak bisa diubah-ubah selama penelitian dari awal sampai akhir. Berarti apa? Tempatnya harus sama di situ. Ya, kelembabannya harus sama. Cahaya mataharinya, kita dapat cahaya mataharinya ini harus sama. Lah, biasanya variabel kontrol di sini itu adalah variabel pendukung. Ya, variabel pendukung yang ada di sekitar tempat kita melakukan penelitian. Ya, lah dari situ maka nanti kita akan bisa mendapatkan suatu data. Ya, ini ada yang perlu diperhatikan. Ya, ini satu variabel bebas dalam satu eksperimen. Ini kalau penelitian yang sederhana. Sebenarnya bisa ada dua variabel bebas ya di satu eksperimen, itu boleh ya. Kemudian kontrol ini harus dipertahankan karena memang ini adalah keadaan di awal sampai di akhir itu harus sama, sehingga nanti hasilnya juga akan maksimal gitu ya. Kemudian terdapat ulangan di setiap perlakuan. Nah, ulangan ini apa, Bu? Ulangan ini nanti berhubungan dengan perlakuan ya. Kemudian catat hasil penelitian ini dengan baik sehingga kamu mendapatkan suatu data ya. Lah, perlakuan itu bagaimana? Maka kita lihat di contoh ini ya. Tadi kan hipotesisnya adalah cahaya tidak mempengaruhi pertumbuhan jamur pada roti. Nah, rancangan yang kamu buat ya, rancangan penelitiannya misalnya waktu penelitian ini akan dilaksanakan bulan Agustus sampai dengan September 2021. Tempat penelitiannya ini harus jelas ya, di Laboratorium Biologi MAN 2 Kudus, atau misalnya di lingkungan MAN 2 Kudus, itu juga boleh karena kamu nanamnya itu di halaman, misalnya halaman MAN 2 Kudus, itu ya ditulis ya. Kemudian alat dan bahannya ya, alat dan bahannya ini juga dituliskan, biasanya ini dipisahkan ya, alat sendiri, bahan sendiri gitu. Kemudian cara kerjanya, nah cara kerja ini diisi tahapan yang kamu lakukan. Seperti kalau memasak itu ya, alat bahannya sudah ada, kalau kamu dapat resep itu ya, alat dan bahannya sudah ada di atas, kemudian di bawahnya itu bagaimana cara membuatnya. Lah, ini dibuat step by step ya, itu yang ada di sini. Nah, tadi perlakuan tadi bagaimana, Bu? Setiap perlakuan nanti ada ulangannya. Lah, yang dilakukan perlakuannya itu apa? Perlakuannya sesuai dengan hipotesa. Berarti perlakuannya adalah cahaya. Karena hipotesanya tadi adalah cahaya tidak mempengaruhi pertumbuhan jamur. Maka perlakuannya adalah berupa cahaya sehingga bisa dibuat dua perlakuan. Dua perlakuannya apa? Yang pertama, perlakuan A. Ini roti yang diletakkan di tempat yang terang ya. Kemudian perlakuan yang kedua, roti diletakkan di tempat yang gelap. Nanti diharapkan dari dua ini kan memiliki hasil yang berbeda, apakah sama kan gitu. Lah, taunya bagaimana, Bu? Taunya setelah kamu melakukan penelitian ini, setelah kamu melakukan eksperimen ini. Nah, kemudian, nah ini yang penting ya. Bu, tadi kan ini ada dua perlakuan saja. Kenapa kok di sini ada tiga, Bu? Nah,
2 di sini A sama B ini adalah jenis perlakuan kalian. Nah, 2 ini nanti akan dibandingkan dengan perlakuan yang C, yaitu kontrol. Kontrol ini adalah roti yang diletakkan pada ruangan biasa, suhu kamar seperti ini. Yang cahayanya itu biasa saja, tidak terang dan tidak gelap. Misalnya kalau yang A ini kamu letakkan di tempat yang terang, misalnya di luar, ya, di luar yang kena cahaya. Sedangkan roti ini bisa kamu letakkan di tempat yang gelap. Gelap itu berarti kan yang tidak ada cahayanya sama sekali. Nah, yang kontrol ini diletakkan di tempat yang biasa seperti ini, ya. Jadi yang di suhu kamar, suhu ruangan, kemudian cahayanya juga cahaya yang biasa saja. Nah, ini nanti sebagai kontrol kalian, ya. Ini kontrol itu gimana, Bu? Berarti ini nanti sebagai pembanding, ya. Jadi ini adalah pembandingnya. Bagaimana nanti diterang, bagaimana yang digelap dibandingkan dengan yang di kontrol ini, ya. Misalnya kamu yang pertumbuhan, ya, pertumbuhan dari tanaman tadi. Lah, kontrolnya bagaimana? Berarti yang kontrol ini kamu yang tidak kamu kasih dengan pupuk. Sedangkan yang A sama B, misalnya yang A kamu kasih pupuk jenis X, yang A ini kamu kasih pupuk jenis X. Sedangkan yang B kamu kasih pupuk jenis Y. Sedangkan yang C ini yang tidak kamu kasih pupuk. Lah, nanti kamu bisa membandingkan dari 3 perlakuan ini mana yang memiliki efek dari pupuk tersebut atau pertumbuhan yang paling bagus, ya. Nah, setiap dari perlakuan ini itu dikasih ulangan, ya. Ulangan itu gimana, Bu? Nah, ulangan ini gini maksudnya. Jadi misalnya perlakuan A, ini ada satu roti. Nah, di sini terdapat 3 ulangan, maka kamu nanti harus menyediakan perlakuan A ini ada 3 roti. Kemudian perlakuan B ada 3 roti. Perlakuan C juga ada 3 roti. Kenapa harus ada ulangan? Gini, misalnya kamu penelitian roti ini hanya ada 1 ulangan saja, rotinya hanya 1, ya. Yang terang ini kamu letakkan di luar, kemudian yang gelap ini kamu letakkan di box kayak gitu, ya. Kemudian yang kontrol ini kamu letakkan di tempat yang seperti ini, yang suhu ruangan seperti ini. Nah, kalau masing-masing hanya 1, kamu kan tidak selalu menunggui roti tersebut, ya. Kamu tinggal tidur dan sebagainya. Tiba-tiba ada tikus, ada kucing yang mengambil rotimu ini. Terus gimana nek wis diambil? Kan hilang. Terus kamu nggak punya data untuk meneliti ini. Maka gunanya ulangan adalah apa? Salah satunya adalah menjaga agar normatif, ya, agar si datamu ini nanti bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya tadi ada kucing, ya, ada tikus yang gondol ini tadi rotinya, kan masih ada 2 yang tidak digondol, ya. Tapi kalau hanya 1, maka hilang nanti, sudah kamu nggak punya data lagi. Maka ini adalah gunanya ulangan, gitu ya. Semoga bisa dimengerti dari perlakuan dan ulangan. Kemudian variabel. Nah, variabel bebasnya, ya, variabel bebas ini tadi atau independen, ya, independennya itu adalah berupa cahaya, karena ini tadi yang bisa diubah, kan gitu. Nah, yang bisa diubah ini berdasarkan dari hipotesis kita, berarti berupa cahaya, ya. Nah, cahaya di sini ada cahaya terang dan ada cahaya gelap, ya. Kemudian variabel tidak bebas atau variabel terikat, ini yang jadi data penelitianmu nanti, yaitu apa? Pertumbuhan jamur, ya. Kemudian variabel kontrolnya ini adalah variabel yang dibuat sama dari awal eksperimen sampai dengan akhir eksperimen. Berupa apa? Suhu, berupa kelembaban, atau ini nanti disamakan, gitu ya. Nah, ini yang dibuat sama, itu adalah variabel kontrolnya. Contohnya kalau di pertumbuhan tadi, Bu,
tanaman, Bu. Berarti variabel kontrolnya apa? Tanahnya. Nah, tanahnya kamu ambil yang sama. Kemudian apalagi penyiramannya, kamu buat sama. Kalau tiga perlakuan ini diletakkan di cahaya yang sama, misalnya di di penelitian yang pertumbuhan itu diletakkan di tempat yang sama, kemudian tanahnya juga harus sama kayak gitu. Penyiramannya kalau semuanya disiram pagi dan sore semuanya sama. Nah, ini yang disebut dengan variabel kontrolnya ya. Kemudian rancangan yang terakhir itu adalah pengamatannya. Nah, pengamatannya berupa apa? Berupa pertumbuhan dari jamurnya. Lah, kamu belum bisa mendapatkan ini karena harus melakukan penelitian ya. Kalau misalnya nanti sudah selesai di rancangan penelitian ini, kamu sudah selesai membuat rancangan ini dan sudah disetujui oleh gurunya misalnya, maka akan dilanjutkan di eksperimen. Silahkan kamu lakukan penelitian ini, eksperimen ini sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat. Untuk apa kita melakukan eksperimen? Untuk mendapatkan data ya. Kalau misalnya data ini dibutuhkan uji laboratorium, maka nanti akan diuji laboratorium ya. Jadi setelah menyusun rancangan penelitian, maka dilakukan percobaan sesuai dengan cara kerjanya. Penelitian dapat dilakukan di lingkungan sekitar atau di laboratorium. Hasil dari percobaan akan mendapatkan data penelitian. Nah, kalau kalian sudah penelitian, berarti jangkanya 1 bulan, Bu. Nah, setelah 1 bulan, kalian dapat data. Kalau sudah dapat data, diapakan, Bu? Tahapan yang ketujuh adalah menganalisis data. Ya, mengumpulkan data dan analisis data. Data yang diperoleh dari eksperimen ini dapat ditampilkan berupa diagram, bisa batang, garis, lingkaran, kemudian dianalisis statistiknya. Untuk apa? Untuk mengetahui pengaruhnya. Ya, statistik ini dilakukan sebagai alat untuk membuktikan hasil dipercaya atau tidak. Ini untuk kuantitatif. Misalnya signifikansi pada level 5%, artinya 95% hasilnya sama. Maka biasanya kalau yang lebih dari 5% itu pasti ada nilai pengaruhnya. Nah, ini biasanya menggunakan aplikasi gitu ya. Ada ANOVA, ada Duncan dan sebagainya. Nah, data yang diperoleh ya seperti ini, ada data kuantitatif dan ada data kualitatif, tergantung dari penelitian kalian ya. Misalnya yang jamur tadi ya, perlakuannya tadi apa? Tadi kan ada yang ditaruh di terang, ada 3 ulangan, yang ditaruh di gelap ini ada 3 ulangan, kemudian yang C ini adalah kontrolnya juga ada 3. Nah, hasilnya tadi kan pertumbuhan jamur ya. Nah, pertumbuhan jamur ini cara kita melihatnya bagaimana? Lewat mikroskop. Nah, kita amati apa? Koloni-koloni dari si jamur tersebut. Misalnya, hasilnya adalah seperti ini. Nah, karena kita ada 3 ulangan, data kita harus 1 kan gitu. Maka kita cari rata-ratanya. Ya, rata-ratanya sekian. Nah, ini nanti bisa diuji statistik. Ya, kalau tidak apa-apa. Ya, tapi kalau untuk mengetahui pengaruhnya, ya, untuk mengetahui pengaruhnya itu biasanya diuji statistik. Ya, kalau tidak hanya seperti ini boleh. Ya, kalau hanya seperti ini boleh. Kemudian kalau data kualitatifnya gimana, Bu? Nah, ini biasanya menggunakan organoleptik. Organoleptik itu bagaimana? Kita menggunakan panca indera kita untuk menilai dari target tersebut, dari hasil penelitian tersebut. Misalnya dari warnanya, aromanya, teksturnya, dan rasa. Dan ini biasanya disebarkan angketnya, ini berupa angket ya. Angketnya ini disebarkan ke minimal adalah 20 biasanya kalau di skripsi kayak gitu ya. Kalau di penelitian yang besar itu biasanya minimal adalah 20. Nah, warnanya nanti bagaimana? Kita tuliskan di sini ya. Nah, data-data ini diperoleh dari penelitian gitu. Terus kalau misalnya sudah dapat data yang seperti ini, diapakan, Bu? Dibahas ya.
kenapa kok di yang terang itu jumlahnya sekian, dia hampir sama dengan ini, bagaimana tadi berdasarkan hipotesamu itu gimana, pengaruh apa tidak jamurnya. Nah, ini dibahas. Ketika kamu membahas ini harus disertai dengan referensi dari buku-buku penelitian boleh, dari jurnal-jurnal ilmiah juga boleh ya. Kalau datanya ini sudah ada, sudah kamu bahas, sudah kamu sudah tahu jawabannya kenapa kok jamur ini bisa bisa tumbuh di cahaya atau tidak, kamu sudah membahasnya, maka yang ke-8 adalah menarik kesimpulan ya. Kalau datanya sudah dibahas, maka simpulannya bagaimana? Nah, ini merupakan pernyataan yang menyatakan hubungan antara hasil eksperimen dan hipotesis. Apakah antara eksperimenmu dengan hipotesamu ini sama? Nah, nanti disimpulkan. Berarti berdasarkan dari data dapat disimpulkan cahaya tidak mempengaruhi pertumbuhan jamur pada roti. Karena apa? Kok bisa begitu? Lah, kita lihat dari koloninya pertumbuhannya. Ini kan sama semua. Berarti kan cahaya ini tidak mempengaruhi karena memang cahaya tidak dibutuhkan oleh jamur ketika dia melakukan fotosintesis. Gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa bila hasil eksperimen ini tidak sesuai dengan hipotesa, jangan dimanipulasi. Biarkan seperti itu. Barangkali kamu nanti akan menciptakan hukum yang baru. Kamu akan menciptakan hasil yang baru, ya. Maka jangan abaikan hasil penelitianmu. Beri alasan yang masuk akal mengapa tidak sesuai. Bisa jadi misalnya di gondol kucing itu tadi, gondol tikus, makanya datanya kamu hilang, kan gitu. Kemudian mengapa tidak sesuai lagi dijelaskan, itu boleh. Jadi tidak harus penelitian itu tidak harus sesuai dengan hipotesanya, itu tidak harus. Maka dia harus ketika membahas itu harus ditampilkan alasan-alasannya, ya. Kemudian beri cara yang mungkin dilakukan untuk selanjutnya. Ini biasanya diletakkan di saran, gitu ya. Kemudian kamu bisa juga menyusun ulang penelitian tersebut. Nah, kalau misalnya kalian sudah menarik kesimpulan ini, maka sudah jadi penelitianmu. Kalau sudah jadi bagaimana, Bu? Jangan berhenti dulu, yaitu yang ke-9, yaitu publikasi. Nah, yang dinamakan publikasi ini apa? Pamer, ya. Publikasi itu pamer. Kenapa harus pamer? Yang pertama, takut diplagiatin. Jadi kalau misalnya kamu sudah penelitian bagus-bagus, tidak kamu publikasi, ya, di tahun 2021 ini kamu penelitian tidak dipublikasi, dan di tahun 2022 ada yang penelitian yang sama persis denganmu tapi dia dipublikasi, kamu jangan marah. Karena dia tidak tahu bahwa kamu sudah penelitian itu karena kamu tidak melakukan publikasi. Gitu. Jadi salah satu manfaat dari publikasi itu adalah menghindari dari plagiat. Nah, hasil yang kamu dapatkan di penelitian ini dibuat dalam bentuk karya tulis ilmiah, ya. Karya tulis ilmiah ini mulai dari latar belakang sampai dengan simpulan ini dibuat bisa dalam bentuk jurnal penelitian. Kemudian nanti kamu publikasikan di lembaga-lembaga penelitian itu. Nah, selain untuk menghindari plagiat, ini juga bisa memberikan informasi, ya, bisa memberikan manfaat kepada orang lain bahwa ini loh saya sudah melakukan satu penelitian percobaan seperti ini. Nah, ini mungkin bisa nanti dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, itu kan suatu berkah juga gitu. Nah, publikasi ini bisa dalam bentuk jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah itu seperti apa, Bu? Tadi yang sudah saya bahas di depan gitu ya. Jurnal ilmiah itu yang seperti apa sih? Nah, jurnal ilmiah itu adalah seperti ini. Jadi bentukannya, ya, di awalnya itu seperti ini, ada judulnya, kemudian nama, ya, nama penelitinya, kemudian alamat dari penelitinya dia dari mana,
kemudian ada abstrak, dan ke bawah-bawah. Nah, ini nanti bisa kamu cari sebagai pedoman ketika kalian membuat metode ilmiah, kalian membuat suatu penelitian. Biasanya jurnal ilmiah itu dia dalam bentuk PDF ya, jadi tipenya dia tipe PDF. Bu, dari mana kita mendapatkan jurnal ini? Nah, kita mendapatkan jurnal ini bisa dari yang pertama ketik saja di Google itu Elsevier gitu ya. Ini nanti akan muncul, ini adalah situs resmi ya, jurnal ilmiah yang berbahasa Inggris. Jadi seluruh dunia itu bisa kalian jangkau di sini. Lah, masuk kalau ada jurnal yang sudah masuk Elsevier itu berarti sudah gini, sudah bagus sekali ya penelitiannya. Kemudian kalau yang versi Indonesia, kalian bisa buka di Google Cendekia atau Google Scholar, kemudian kamu masukkan kata kuncinya yang kamu inginkan, misalnya enceng gondok. Lah, nanti akan keluar PDF yang penelitiannya adalah tentang enceng gondok. Kemudian kalau misalnya dan lain-lain ini, lah ini bisa kamu buka, misalnya kamu pengen penelitian tentang enceng gondok gitu, lah tulis di Google aja ya, enceng gondok .pdf ya, karena memang jurnal ilmiah itu bisa atau biasanya diuploadnya itu dalam bentuk PDF. Lah, ini yang bisa saya terangkan, saya jelaskan di metode ilmiah. Silahkan kalian membuat ini satu tugas saya ya di metode ilmiah ini. Silahkan kalian membuat metode ilmiah ya, mulai dari tahapan yang pertama ya, mulai dari tahapan yang pertama observasi sampai dengan yang terakhir ini ya. Kalian mencari atau membuat, boleh yang sudah ada itu maksudnya kamu mencarinya dari jurnal ilmiah ya, dari jurnal tadi yang kamu amati ya, kemudian kamu pilah-pilah mana yang merancang percobaannya apa saja, hipotesanya apa saja, hasil penelitiannya itu apa saja, boleh juga kamu membuat sendiri ya, yang penting adalah tahapan dari metode ilmiah ini kalian tuliskan gitu ya. Semoga tidak sama ya antara satu orang dengan yang lainnya, ini tidak sama gitu. Jadi nanti ada variasi contoh-contoh yang berbeda gitu ya. Silahkan nanti dikerjakan ya, nanti untuk pengumpulannya nanti saya informasikan lebih lanjut begitu ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.